Di market keuangan, tidak ada kemenangan yang datang karena keberuntungan. Setiap candlestick adalah hasil dari keputusan para gubernur bank sentral, laporan ekonomi, dana triliunan dolar dari institusi, dan emosi jutaan trader di seluruh dunia. Hari ini seluruh perhatian tertuju pada satu pertarungan besar, pound sterling melawan dolar Amerika. Di balik layar, dua ekonomi terbesar dunia sedang mengirimkan sinyal yang berbeda. Pertanyaannya bukan lagi apakah harga akan bergerak ke arah atas atau bawah, tetapi seberapa besar pergerakan itu akan terjadi. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan GBP USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Hari ini perhatian market tertuju pada tiga data utama: core retail sales, dan initial jobless claims. Mari kita mulai dari retail sales. Data ini menggambarkan seberapa besar masyarakat Amerika membelanjakan uang mereka. Mengapa data ini begitu penting? Karena konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 70% aktivitas ekonomi Amerika Serikat. Jika masyarakat masih aktif berbelanja, maka ekonomi dianggap masih kuat. Jika ekonomi tetap kuat, The Fed tidak memiliki alasan untuk terburu-buru memangkas suku bunga. Dan jika suku bunga tetap tinggi, dolar biasanya menguat. Namun jika retail sales turun di bawah ekspektasi, market akan mulai melihat tanda-tanda perlambatan ekonomi. Ekspektasi pemangkasan suku bunga akan kembali meningkat, dan tekanan terhadap dolar bisa semakin besar. Selain retail sales, market juga akan memperhatikan initial jobless claims. Semakin banyak masyarakat yang mengajukan tunjangan pengangguran, semakin besar sinyal bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah. Padahal selama 2 tahun terakhir, hal ini menjadi alasan utama The Fed mempertahankan kebijakan moneternya. Data ketiga adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Meskipun bukan indikator utama, laporan ini sering digunakan sebagai gambaran awal aktivitas manufaktur Amerika. Ketiga data tersebut akan membentuk persepsi market terhadap arah kebijakan The Fed. Sementara itu, Inggris akan merilis GDP bulanan. Data ini merupakan ukuran paling langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika GDP lebih tinggi dari ekspektasi, market akan melihat ekonomi Inggris masih cukup kuat. Kondisi tersebut dapat memperkuat ekspektasi bahwa Bank of England tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga. Selain GDP, akan dirilis pula Industrial Production, Manufacturing Production, dan Index of Services. Keempat data tersebut menjadi gambaran lengkap kondisi ekonomi Inggris saat ini. Semakin baik hasilnya, semakin besar peluang pound memperoleh dukungan. Saat ini Bank of England masih menghadapi inflasi jasa yang relatif tinggi. Karena itu mereka tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Federal Reserve terus menegaskan bahwa seluruh keputusan akan bergantung pada data. Artinya setiap laporan ekonomi hari ini memiliki potensi mengubah ekspektasi market. Dan perubahan ekspektasi seringkali lebih kuat dibandingkan berita itu sendiri. Analisa teknikal. Secara struktur, market masih berada dalam tren naik yang sehat. Higher high dan higher low masih terus terbentuk. EMA periode pendek berada di atas EMA periode panjang. Keduanya mengarah naik dengan sudut kemiringan yang cukup tajam. Artinya buyer masih mendominasi market. Trendline naik juga masih terjaga. Belum ada tanda bahwa struktur bullish telah rusak. Namun ada satu hal yang mulai menarik perhatian. Harga saat ini sudah memasuki area resistance yang sangat penting, yaitu berada di kisaran 1,3550 hingga 1,3590. Di atasnya terdapat zona supply 1,3600 hingga 1,3650. Area yang pada masa lalu menjadi lokasi distribusi institusi dan sering memicu tekanan jual. Semakin dekat harga menuju area tersebut, semakin besar kemungkinan muncul aksi profit taking. Ini bukan berarti tren bullish telah selesai, tetapi market mungkin membutuhkan jeda agar buyer baru dapat kembali masuk dengan harga yang lebih menarik. Di sisi bawah,
support pertama berada di area 1,3450 hingga 1,3400. Jika koreksi semakin dalam, zona demand 1,3380 hingga 1,3330 menjadi area yang layak diperhatikan. Karena sebelumnya berhasil memicu impuls bullish yang kuat. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas area resistance 1,3550 hingga 1,3590 dengan volume yang kuat, maka target berikutnya berada di zona supply 1,3600 hingga 1,3650. Skenario akan valid jika data GDP Inggris lebih baik dari ekspektasi. Skenario kedua, bearish. Sebaliknya, jika harga gagal mempertahankan area 1,3550 hingga 1,3450 dan membentuk penolakan yang jelas, maka koreksi dapat menguji zona demand 1,3380 hingga 1,3330. Ingat, konfirmasi setelah rilis data jauh lebih penting. Market selalu memberi peluang, tetapi hanya kepada mereka yang bersedia menunggu dengan sabar. Trading bukan tentang menebak arah harga. Trading adalah seni membaca probabilitas, mengelola risiko, dan menerima bahwa tidak semua peluang harus diambil. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.